Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimulaikan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Amin. Amin. Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Mari kita saling memberi salam, menyelamatkan, membangun, dan mengutus. Menyelamatkan, membangun, dan mengutus. Amin. Judul khotbah hari ini adalah mengalir aliran-aliran air hidup. Bacaan hari ini diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 44. Sebagai pengantar, semua kota terbentuk di sekitar sungai. Air bukan sekedar sumber daya, tetapi sumber hidup. Di Korea ada sungai Han yang membawa kehidupan dan perkembangan. Di Indonesia, di Pulau Jawa ada sungai Berantas, di Kalimantan ada sungai Kapuas, di Sumatera ada sungai Musi, dan di Papua ada sungai Mamberamo. Peradaban besar dunia pun berkembang di sekitar sungai-sungai besar seperti sungai Nil, Tigris, dan Efrat. Tanpa air tidak akan ada kehidupan, tidak akan ada peradaban, dan tidak ada masa depan. Namun manusia tidak diciptakan hanya sebagai makhluk jasmani yang hidup dari makanan dan minuman saja. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah sebagai makhluk rohani. Karena itu manusia bukan hanya membutuhkan air untuk tubuhnya, tetapi juga membutuhkan air hidup untuk jiwanya. Air hidup itu adalah nafas Allah, hidup Allah, yaitu Roh Kudus. Alkitab mencatat bahwa Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia 2 kali. Yang pertama adalah saat penciptaan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup ini berasal dari Allah. Manusia memang berasal dari tanah, tetapi ketika nafas Allah masuk, barulah ia menjadi makhluk yang hidup, yaitu makhluk rohani. Yang kedua adalah saat penciptaan kembali, kelahiran baru. Karena dosa, hubungan rohani manusia dengan Allah terputus. Tetapi Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit datang kepada murid-muridnya yang menghembuskan nafasnya kepada mereka sambil berkata, dalam Yohanes pasal 20 ayat 22, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Ini berarti Yesus sedang menyatakan ciptaan baru. Kehidupan yang sebelumnya terputus, kini dihidupkan kembali oleh Roh Kudus. Karena itu Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang nama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita bukan lagi manusia yang mati dalam dosa, kita adalah ciptaan baru.
yang hidup oleh nafas Allah, yaitu Roh Kudus. Seperti sungai yang mengalir membuat tanah kering menjadi subur dan hidup, demikian juga ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, hubungan yang rusak dipulihkan, hati yang terluka disembuhkan, dan kehidupan yang mati dibangkitkan kembali. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon menyadari bahwa nafas Allah, yaitu Roh Kudus, ada bersama kita. Kiranya kita hidup setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus dan menikmati berkat kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Pokok bahasan yang pertama adalah undangan Yesus. Dalam ayat 37 dan sampai dengan 39, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, menunjukkan pada hari yang ketiga, setelah 7 hari perayaan hari raya Pondok Tahun. Selama 7 hari itu, orang-orang Yahudi setiap hari menimba air dari kolam Siloam dan menuangkannya di sisi barat mezbah. Upacara ini dilakukan turun-temurun selama waktu yang lama sebagai peringatan bahwa Allah telah memberi air dari batu karang di padang gurun kepada umat Israel. Ini juga merupakan tindakan simbolis untuk mengingat kebaikan Allah yang menurunkan hujan pada waktunya dan mencurahkan berkat serta kelimpahan. Namun pada hari yang ketiga, tanpa melakukan upacara itu, Yesus berdiri di hadapan banyak orang yang berkumpul dan mengajar tentang air hidup, yaitu Roh Kudus. Dengan sengaja, Yesus menekankan bahwa ini adalah hari terakhir untuk menyatakan bahwa Dia sendiri adalah penggenapan dan pengganti air dari kolam Siloam, yaitu sumber air hidup yang sejati, Roh Kudus. Ungkapan berdiri dan bersuruh menunjukkan betapa pentingnya berita ini. Bukan ajaran biasa seperti para rabi, tetapi pemberitaan Injil yang menuntun keberanian dan keputusan. Dengan latar belakang upacara Hari Raya Pondok Tahun, Yesus menyatakan bahwa Dialah batu karang sejati yang memberi air di padang gurun, yang sanggup menghapus dahaga rohani manusia dan memberi hidup yang kekal. Karena itu Ia mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Kata barang siapa berarti semua orang. Keselamatan Allah tidak membedakan siapapun. Dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dalam Yehezkiel pasal 18 ayat 23, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikian firman Tuhan Allah, bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Kata haus di sini bukanlah rasa haus jasmani, melainkan kerinduan akan keselamatan. Dan kerinduan ini hanya dapat dipuaskan oleh Kristus saja. Dalam bahasa Yunani, bentuk perintah juga bisa berarti undangan atau izin. Jadi ungkapan datang dan minum bukanlah perintah keras, tetapi undangan penuh kasih. Kamu boleh datang. Siapapun yang merasakan dahaga rohani diundang untuk datang kepada Yesus dan minum air hidup yang menyegarkan jiwanya. Manusia mengalami dahaga rohani karena dua hal. Pertama, karena meninggalkan Allah, sumber air yang hidup. Kedua, karena mencoba memuaskan diri dengan kolam buatan sendiri.
Dalam Yeremia pasal 2 ayat 13, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam lagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Apapun selain Allah, termasuk berhala modern seperti uang, kesuksesan, atau kenikmatan, tidak akan pernah bisa memuaskan jiwanya. Hanya ketika kita kembali kepada Allah dan menerima air hidup anugerahnya, dahaga rohani kita benar-benar dipuaskan. Dan kita mengalami sukacita sejati ketika kita menerima undangan Yesus. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Bagi orang Yahudi, hati melambangkan pusat terdalam dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Dalam filsafat Yunani, hati juga dianggap sebagai sumber hasrat dan keinginan. Karena itu, ketika Yesus berkata bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, itu berarti bahwa Roh Kudus akan menyucikan dan memenuhi seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, dan keinginan terdalam kita. Undangan Yesus, barang siapa haus, baiklah, ia datang kepadaku dan minum, adalah janji tentang pemulihan hubungan dengan Allah dan tentang hadirnya Roh Kudus yang diam, memimpin, dan memenuhi hidup kita. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon dengan jujur mengakui dahaga rohani saudara, kemudian menerima undangan Yesus dan datang kepada Yesus. Kiranya Roh Kudus yang diberikannya memenuhi jiwa kita dengan sukacita yang tidak pernah kering. Pokok bahasan yang kedua adalah identitas Yesus. Dalam ayat 40 sampai dengan 44, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Pada waktu Yesus berbicara hari raya Pondok Tahun, orang-orang yang mendengar dia menunjukkan reaksi yang berbeda-beda terhadap Yesus. Sebagian berkata, "Ia ini benar-benar nabi yang akan datang." Sebagian berkata, "Ia ini Mesias." Sebagian berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Terhadap satu pribadi, yaitu Yesus, pendapat dan penilaian orang-orang berbeda, terpecah. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya perkataan Yesus, sekaligus meningkatkan kebutaan rohani banyak orang. Kebutaan. Dia ini benar-benar nabi yang akan datang. Ungkapan ini menunjuk pada nabi yang dinubuatkan Musa. Orang-orang merasakan kuasa dan wibawa dalam perkataan Yesus dan melihat dia sebagai pribadi luar biasa yang diutus Allah seperti Musa atau Elia. Namun mereka belum melihat Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat, melainkan hanya sebagai pemimpin rohani yang besar. Ia ini Mesias. Sebagian orang mengakui Yesus sebagai Mesias, tetapi Mesias yang mereka bayangkan bukanlah Mesias yang menderita dan mati untuk menebus dosa kita, melainkan Mesias politik yang akan membebaskan Israel dari penjajahan Romawi. Karena itu, ketika Yesus berbicara tentang penderitaan dan penyaliban, banyak orang menjadi kecewa dan meninggalkan dia. Mereka menginginkan kuasa Yesus, tetapi menolak salib Yesus. Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea.
Sebagian orang menolak Yesus karena ia kenal berasal dari Galilea dan melayani di sana. Mereka berargumen Mesias harus berasal dari keturunan Daud dan lahir di Bethlehem, kampung Bethlehem. Mereka memang memiliki pengetahuan Alkitab, tetapi tidak tahu bahwa Yesus sebenarnya lahir di kampung Bethlehem. Masalah mereka bukan kurangnya firman, tetapi prasangka dan kebutaan rohani. Alkitab mencatat bahwa karena Yesus, orang-orang terpecah dan berdebat dengan sengit. Melalui kebodohan dan kebutaan mereka, justru kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias menjadi semakin jelas. Bahkan para penjaga bait Allah yang diutus untuk menangkap Yesus pun tidak berani menyentuhnya. Hal itu karena perkataan Yesus menggugah hati mereka dan terutama karena waktu yang ditetapkan Allah belum tiba. Yesus bukanlah pemimpin politik dan bukan sekedar nabi yang besar. Yesus adalah Kristus yang melalui kematiannya di kayu salib sebagai korban pendamaian telah memulihkan hubungan yang terputus antara Allah dan manusia. Dalam Efesus pasal 2 ayat 16 sampai dengan 17, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Percaya kepada Yesus bukan berarti memilih suatu agama, melainkan dipulihkannya hubungan kita dengan Allah. Dan di dalam hubungan yang telah dipulihkan itu, Roh Kudus diam di dalam kita. Kiranya seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Yewon tidak menilai Yesus berdasarkan pikiran sendiri, kepentingan pribadi, atau prasangka, tetapi memandang Dia sebagai jalan, kebenaran, dan hidup, dan mengikuti Dia dengan iman yang sejati. Sebagai kesimpulan, Alkitab menyimpan suatu rahasia yang luar biasa di dalam kata batu karang. Dalam Alkitab, batu karang bukan sekedar batu atau gunung batu yang keras. Batu karang menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Ketika bangsa Israel hampir mati kehausan di padang gurun, Allah memerintahkan Musa untuk memukul batu karang. Ketika batu karang itu terbelah, air yang menyegarkan mengalir keluar dan menyelamatkan bangsa itu. Batu karang di padang gurun itu adalah gambaran Yesus Kristus yang kelak akan dipecahkan di kayu salib. Saat jiwa kita mati kehausan karena dosa dan kekosongan, Yesus menyerahkan tubuhnya di salib dan darinya mengalir aliran-aliran air hidup Roh Kudus untuk menyelamatkan kita. Rasul Paulus menjelaskan peristiwa ini demikian dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Petrus mengaku seperti ini, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata bahwa di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Uang, kesuksesan, hubungan dan kehormatan adalah seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kelihatannya kuat, tetapi akan runtuh ketika badai datang. Namun, pengakuan Yesus adalah Kristusku, Juru Selamatku, dan Anak Allah. Pengakuan ini adalah batu karang. Orang yang membangun hidupnya di atas pengakuan ini tidak akan tergoncang walaupun badai datang. Yesus Kristus adalah batu karang, dasar yang teguh bagi hidup kita, dan sekaligus sumber air hidup bagi jiwa kita. Kristus adalah batu karang, Roh Kudus adalah
air hidup yang mengalir, aliran-aliran air hidup dari batu karang itu. Tanpa anugerah Roh Kudus, kita tidak dapat hidup satu hari pun, satu saat pun. Hidup tanpa Roh Kudus seperti berjalan di padang gurun tanpa air. Kiranya dalam kehidupan sehari-hari kita terus mengaku dengan segenap hati, Yesus adalah Tuhanku dan Kristusku. Dan kiranya kita mengalami sendiri bahwa sungai air hidup mengalir dari dalam hati kita. Kiranya melalui seluruh jemaat kebaktian berbahasa Indonesia di Gereja Ewon mengalir aliran-aliran air hidup dari Sabang sampai ke Merauke. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan anugerah, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami memulai tahun 2026 dengan hati Kristus Yesus dan menjalani 1 bulan di dalam anugerah untuk menghidupkan dan membangun satu sama lain. Tolonglah kami setiap hari bercermin pada firman-Mu dan perbarui hidup kami di atas Kristus, batu karang yang sejati. Karena Roh Kudus diam di dalam kami, pimpinlah kami untuk hidup mengikuti tuntunannya. Dan penuhilah kami setiap hari dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah sungai air hidup meluap di dalam kami dan mengalir, membasahi seluruh bumi. Biarlah firman-Mu melimpah di dalam kami, doa melimpah di dalam kami, dan kasih untuk jiwa-jiwa melimpah di dalam kami. Bentuklah kami semakin serupa dengan Yesus, dan biarlah pemulihan serta kesembuhan terjadi dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas semua ini, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.